Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan resume materi bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Jadi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdiri dari 7 fakultas, yakni ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, yakni dengan melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam dan juga integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni ada yang namanya Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, akhlak, dan lain-lain. Itu yang harus dimiliki mahasiswa. Kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim juga mempunyai pengembangan bahasa asing, yakni dengan bahasa Arab, kemudian pengembangan bahasa Inggris, kemudian pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kemudian juga ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau yang disingkat dengan RTP, yakni mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan. Mungkin sebelum kuliah ada yang sudah menyelesaikan hafalannya, ada juga yang ingin untuk menambah hafalannya dan ingin untuk menghafal. Jadi disediakan di rumah Tahfidz Al-Quran ini. Jadi di rumah Tahfidz ini yakni merupakan salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa khususnya pada tahfidzul Quran, yakni bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz Al-Quran. Dari hafidz itu mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Kemudian juga ada Rumah Moderasi Agama, yakni yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Jadi perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS, yakni dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian
yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021 ini pembelajaran yang dilakukan itu adalah melalui daring, yakni melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 yakni dipaketkan, sedangkan semester 2 dan seterusnya yakni diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan pada semester ini yakni dimulai pada tanggal 6 September sampai dengan Desember 2021 yang melalui UTS dan berakhir dengan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan namanya KHS, yakni kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Jadi yang namanya IPK yakni ini berpengaruh terhadap SKS. Jadi semakin kecil IPK berarti semakin kecil SKS juga yang akan didapat. Jadi yang namanya IPK ini mempengaruhi SKS ya, SKS untuk semester selanjutnya. Jika IPK kecil, SKS juga semakin sedikit. Beda dengan ketika IPK besar, jadi SKS yang akan diambil untuk semester selanjutnya juga banyak dan pasti akan cepat lulus. Kita diharapkan untuk aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baiklah, kita menuju ke pembahasan materi yang kedua, yakni bidang kemahasiswaan. Poin pertama adalah kita sebagai mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim adalah the best human material. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan the best human material adalah manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang tadi pagi itu sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik. Kemudian poin yang selanjutnya. Untuk poin yang selanjutnya, mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian poin yang selanjutnya, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Kenapa berpikir ilmiah? Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan ilmu agama. Kemudian yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style ala UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, yakni rambut yang rapi maksudnya, serta berbicara sopan dan lain sebagainya. 3, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Kemudian poin yang selanjutnya ada yang namanya UKM, yakni UKM adalah unit kegiatan mahasiswa, yakni wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Kemudian jika mau lulus, yakni mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau yang disebut dengan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI. Apa itu SKPI? Yakni surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jangan menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus ini menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Jadi kemudian poin yang selanjutnya,
Jika ingin menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi kita tentang kampus dan lain sebagainya, ya ini dapat melalui SEMA, DEMA, HMPS atau yang namanya HMJ. Kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki program akselerasi, yaitu akselerasi ketika sudah mencapai semester 7 diperbolehkan untuk mengambil program S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Jadi alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah alumni yang multi talent. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Oke, next kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan membahas apa itu DEMA, SEMA, UKM, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu DEMA. Apa itu DEMA? DEMA adalah kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. yakni untuk di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, kita ketua DEMA kita yakni Kak Farhan Adi Murosadi, yakni dari jurusan farmasi, dan beserta wakilnya Kak Ahmad Fawaid dari jurusan psikologi. Gambaran umum tentang DEMA, yakni DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Jadi DEMA ini sendiri memiliki fungsi, yakni yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, kemudian yang selanjutnya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Oke, itu tadi adalah fungsi dari DEMA, dan selanjutnya yakni tugas dari DEMA itu sendiri. Tugas dari DEMA itu sendiri yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati dengan Senat Mahasiswa atau SEMA. Kemudian yang selanjutnya mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang selanjutnya yakni melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Jadi intinya yang namanya DEMA ini mereka adalah istilahnya ya lembaga yang menaungi mahasiswa. Jadi istilahnya pengasuh, riayah. Nah, diibaratkan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada namanya SEMA. Apa itu SEMA? SEMA itu kepanjangan dari Senat Mahasiswa. Jadi SEMA ini diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni. Yakni apa itu SEMA? Gambaran umum tentang SEMA. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Apa saja fungsi SEMA itu? Jadi fungsi SEMA adalah yang pertama sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Jadi membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait, itu melalui SEMA. Jadi kalau yang mau sharing-sharing, mau ada unek-unek, mungkin ada aspirasi dari kita ini tentang kampus dan lainnya, jadi melalui SEMA ini. Ini kita korek lagi apa itu tugas dari SEMA. Tugas dari SEMA yang pertama itu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Kemudian yang selanjutnya memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian yang selanjutnya
memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya, yakni mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, setelah kita tahu hal-hal tersebut, mari kita korek lagi tentang wewenang SEMA. Apa saja sih wewenang SEMA itu? Jadi yang pertama, wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Selain itu, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, kemudian mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang selanjutnya, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Oke, next kita lanjutkan resum materi yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan membahas tentang UKM, yakni unit kegiatan mahasiswa. Jadi di UKM ini ada banyak sekali UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Ada banyak macamnya seperti UKM Menwa, Pramuka, Taekwondo, dan lain semacamnya. Oke, yang pertama kita akan membahas UKM Menwa. Jadi UKM Menwa ini sejarah berdirinya adalah pembentukan dari Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1915 di Jawa Barat, yakni semboyan yang dimiliki oleh Kemenwa, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 strip 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Ini tugasnya membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Ini segala bentuk latihan-latihan, yakni berupa lempar pisau, menembak, dan bela diri. Kemudian yang selanjutnya ada UKM Pramuka. UKM Pramuka Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini program kerjanya adalah Anjang Sana, Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas, Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas dari UKM Pramuka yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya adalah OPS Diklat. Oke, next ada UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang bulung Raja Wali, yakni program kerja pengurus inti yakni rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29, Dias dan Dias Natalis. Jadi di dalam UKM PMI ini ada 6 bidang, yakni sosial keagamaan,
Dikten, Rutang, Kesehatan, Penelitian Pengembangan, Humas, Silaturahim, Kewirausahaan, dan Penyebaran Ucapan. Kemudian next ada UKM GGB, Gema Gita Bahana, yakni baru berumur 6 tahun, yakni mengurus pengembangan bakat di bidang suara, di bidang tarik suara atau vokal, memiliki 8 prestasi minimal, yakni tingkat provinsi. Jadi di GGB ini kita mampu mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian di dalamnya. Next ada UKM Seni Religius, yakni lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini ada beberapa divisi di UKM SR, yang ada kaligrafi, Kiroa, MC, Qasidah, Nasyid, Sholawat, dan Gambus. Oke, next selanjutnya ada UKM Teater. UKM Teater berumur cukup lama, yakni cukup 35 tahun. Di dalamnya terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Next ada UKM Mapala Tursina, yakni organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi. Rekreasinya yakni dia adalah kegiatan-kegiatan yang ekstrim, seperti rekreasi yang mendaki, yakni sosial, bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, susur gua, dan yang lainnya. Kemudian ada UKM Junior, yakni UKM bergerak di bidang unit olahraga dengan wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Yakni kegiatan dari semua olahraga itu pasti yang namanya olahraga itu butuh yang namanya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan, dan pastinya tidak lepas dari organisasi dan kepanitiaan. Next ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya ini usaha pengurus Kopma, Public Relation, Personalia. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar, unit usaha Kopma, yakni berupa minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, yakni terdiri dari 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, Departemen Social Development. Spesifikasi ini ada player seperti vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non player event organizer, sound system engineering, MC multimedia, and home recording. Kemudian ada UKM Taekwondo, ada UKM Jepret Club, kemudian ada UKM Simfoni, ada UKM LKP2M, kemudian ada UKM UAPM Inovasi, dan lain-lain. Oke, next resum yang selanjutnya dengan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid. Dosen itu gak dibayar. Kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat.
Jadi beliau sangat bangga menjadi alumni dari alum alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena UIN Malang lah yang menjadikan beliau seperti sampai dengan saat ini. Jadi alumni UIN Malang bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Jadi sampai dengan saat ini kasus COVID-19 tiap harinya terus meningkat. Jadi apa saja yang mempengaruhi peningkatan kasus COVID-19 ini, ujar beliau, yakni tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi prokes 5M dan semacamnya aja susah. Memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan. Dari tahun ke tahun kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Jikalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan, kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2-3 kali. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0 atau yang biasa kita sebut 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah yang pertama kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN, yakni yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sekitar industri. Kemudian menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Kemudian epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yakni yang pertama keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Sul Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi Islam? Definisi apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi itu sendiri adalah secara etimologi wasatiyah, berarti jalan tengah. Ini posisi tengah atau berkeadilan. Kemudian secara terminologis
Pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama, yang kemudian historitas Islam di Indonesia, kemudian karakter masyarakat Indonesia yang dekat dengan kesantunan dan harmoni, yang terakhir ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu yang terkait dengan politik Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, kemudian aliansi politik Arab dan Amerika, oil atau minyak, kemudian politik despotis dan hiperesi. Jadi peran penting mahasiswa di sini adalah apa? Terutama mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change, agen perubahan dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Oke, mungkin cukup sekian resum materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas PBAK U yang pertama. Akhiran, aku lulakum syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.